Jika kalian menyukai teori konspirasi, tentu video kali ini sangat cocok. Seperti yang kita tahu, di sekitar kita pasti banyak terdapat teori konspirasi, tak terkecuali di NBA. Misalnya, seperti teori yang mengungkapkan bahwa Michael Jordan pensiun ternyata bukan karena pilihan pribadinya sendiri, melainkan dorongan dari pihak NBA karena pada saat itu, Michael disebutnya kecanduan judi yang jika diketahui oleh halayak umum tentu bisa mencoreng nama NBA sendiri. Tapi dalam film The Last Dance, David Stern, komisaris NBA saat itu, membantahnya dengan tegas teori tersebut. Lalu ada juga teori konspirasi lainnya, yakni pada draft NBA tahun 1985 yang diduga David Stern sengaja mengambil amplop Knicks agar mendapatkan center terbaik saat itu, Patrick Ewing. Tetapi semua teori tersebut tidak ada bukti yang kuat. Akan tetapi, bagaimana jadinya jika teori konspirasi yang satu ini terdapat bukti nyata yang cukup kuat bahwa pada gelaran Slam Dunk Contest tahun 2011 Blake Griffin telah dirancang untuk menjadi juara bahkan sebelum kontes dimulai. Namun sebelum kita akan membahas jauh lebih dalam, bagi kalian yang baru menonton channel ini, kita mau kasih info kalau kita akan upload video setiap hari Selasa dan Jumat pukul 7 malam. So pastikan stay tune di channel kami. Oke, jika begitu langsung aja kita mulai. NBA Slam Dunk Contest tentunya menjadi saat yang ditunggu bagi para pecinta basket. Mereka, para kontestan, biasanya akan memeragakan gerakan dunk yang memukau, serta ide-ide kreatif juga sering muncul dalam kontes ini. Tak terkecuali pagelaran dunk contest tahun 2011 yang diikuti oleh JaVale McGee, DeMar DeRozan, Serge Ibaka, serta Blake Griffin. Nah, lucunya, sebelum event ini dimulai, NBA sempat mengeluarkan memo resmi bahwa pada jam 1.20 PM hingga 2 PM di sini tertulis, 5 middle school students will showcase their dunking talents in front of 2011 NBA Spread Slam Dunk Contest winner Blake Griffin. Yang jika diartikan di dalam bahasa Indonesia, artinya terdapat 5 pelajar sekolah menengah yang akan menunjukkan kemampuan dangnya di hadapan pemenang Slam Dunk Contest tahun 2011, Blake Griffin. Tentu hal ini sangat aneh, mengingat event pun belum dimulai, meski walaupun beberapa saat kemudian NBA meralat memo tersebut. Tapi sayangnya, memo pertama pun sudah terlanjur keluar, serta menjadi pertanyaan besar bagi para pecinta basket. Nah, kemudian tak berhenti sampai di sana. Nanti, juga terdapat bukti-bukti yang mendukung teori konspirasi ini. Namun sebelum itu kita akan membahas sedikit jalannya event ini. Karena menurut kami pribadi, gelaran Slam Dunk Contest tahun 2011 adalah salah satu yang sangat menghibur dan cukup baik. Dimulai kita akan membahas penampilan dari Serge Ibaka. Pada dunk pertamanya, ia memeragakan dunk yang pernah dilakukan oleh Julius Erving dan Michael Jordan, yakni dunk yang melompat tepat di garis free throw. Bam, dunk yang sempurna. Namun sayangnya, dunk ini hanya diberikan nilai 45. Kemudian beralih ke dunk berikutnya. Kali ini, Serge Ibaka membuat skrip yang cukup baik. Jadi, terdapat anak kecil yang ingin mengambil bonekanya yang tergantung di atas ring. Dan Ibaka berhasil mengambil dengan mulutnya sambil melakukan dunk. Wow, dunk yang sangat menghibur. Dan skor 45 lah yang diberikan oleh para juri. Kemudian kita beralih ke peserta selanjutnya, yakni DeMar DeRozan. DeMar sendiri sebenarnya tampil cukup baik, meskipun ia dan Ibaka tidak bisa mencapai final. Tapi malam itu, ia memeragakan 2 dunk yang hebat. Yang pertama, ia namakan dunk ini East Bay Funk Remix. Nama yang cukup aneh, tapi serius, ini dunk yang hebat. Dalam dunk ini, ia berhasil mendapatkan skor 44. Selanjutnya dunk keduanya yang ia sebut Showstopper. Dunk ini merupakan dunk yang sangat luar biasa serta powerful. Dengan pertamanya menembakkan bola ke udara, lalu ia melakukan dunk dengan membelakangi ring. Sungguh ketika itu membuat para penonton sangatlah kagum. Dan tentu, nilai 50 DeMar berhasil dapatkan. Berikutnya kita akan bahas 2 dunker yang nantinya akan tampil di partai final, yakni JaVale McGee serta Blake Griffin. Yang pertama kita akan bahas yakni JaVale McGee terlebih dahulu. Penampilan McGee dalam kontes ini sangatlah luar biasa. Di ronde awal, ia memeragakan dunk dengan 2 bola di tangannya, disertai dengan 2 ring. Dan lihat, ia dapat melakukannya dengan sempurna.
50 poin untuk dunk ini. Selanjutnya Maggie juga menampilkan dunk gilanya. Kali ini ia meminta bantuan rekannya John Wall untuk melemparkan bola. Padahal di kedua tangannya sudah terdapat 2 bola. Luar biasanya, ia berhasil memasukkan 3 bola sekaligus ke satu ring. Sungguh sangat mengagumkan. Kemudian beralih ke Blake Griffin. Di sini ia menampilkan 2 dunk hebat yang mengantarkannya ke final, terutama dunk pertamanya. Dunk pertamanya yakni dia melakukan 360 windmill. Lihat, bam, begitu sangat powerfulnya. Ia pun mendapatkan nilai 49, nyaris sempurna. Serta untuk dunk keduanya, ia melakukan dunk dari samping. Dengan meminta bantuan rekannya, ia melakukannya dengan cukup baik. Skor 46 berhasil ia dapat. Selanjutnya masuk ke babak final yang mempertemukan antara Maggie dan Griffin. Di babak final, Griffin menyajikan elbow in the rim dunk yang sangat powerful, mirip seperti Vince Carter. Lalu untuk Javel Maggie, ia memperagakan dunk yang tak kalah brilian. Lihat bagaimana gerakan dunknya sangatlah luar biasa. Kemudian kita beralih lagi ke Blake Griffin. Griffin melompati sebuah mobil. Nah, mobil inilah ternyata mobil Kia yang merupakan salah satu sponsor NBA. Masih ingat teori konspirasi tadi? Mungkin ini ada kaitannya, karena teori ini mengatakan mengapa bukan mobil yang lebih mewah seperti Audi, Lamborghini, Mercedes, BMW, dan lainnya. Ini semua seperti sudah direncanakan. Dan Blake Griffin pun berhasil melakukannya dengan dibantu oleh Baron Davis. Kemudian di sisi lain, Javel Maggie melakukan dunk yang cukup baik. Namun, banyak pihak yang menganggap dunk keduanya tidak sebagus dunk pertamanya. Dan akhirnya, Blake Griffin lah yang berhasil menjadi juara. Lalu teori konspirasi ini kembali menekankan bahwa event yang diadakan di kota Los Angeles itu tak heran bahwa Griffin lah yang memenangkan slam dunk, karena saat itu ia membela Los Angeles Clippers. Tapi sebenarnya yang dipermasalahkan oleh teori ini bukan mengapa Blake Griffin mengalahkan Maggie di partai final, karena dunk kedua Maggie tidak terlalu istimewa. Tapi yang jadi pertanyaan, mengapa terdapat draft seperti itu muncul? Lalu apakah harus mobil Kia yang digunakan oleh Blake Griffin? Serta, mengapa seorang Serge Ibaka yang memperagakan dunk free throw line tidak mendapatkan nilai sempurna? Ini semua telah dirancang. Setidaknya, itulah kata teori ini. Nah, itu tadi teori konspirasi di event Slam Dunk Contest NBA tahun 2011. Namanya teori konspirasi, terserah buat kalian untuk percaya atau tidak. Oke, jika begitu sekian dulu video dari kami pada hari ini. Thank you and see you.